mengenai berita dari Kopo 2. Berita yang pertama, Universitas Airlangga. Kabar prestasi kembali diukir mahasiswa UNER, kali ini datang dari Fakultas Kedokteran Gigi yang baru saja menyebat kejuaraan poster tingkat internasional. Tim yang beranggotakan Feriza Tedoro Putri Joko, Celia Averina Wijaya, dan Diva Amalia Nur Pratama berhasil membawa juara 3 dalam kompetisi tersebut. Felisa dan tim berhasil menjadi salah satu tim yang berhasil mempresentasikan hasil posternya dari dalam negeri maupun di luar negeri. Pada hari Minggu, ketiganya mendapatkan pengumuman penting mereka. Pengalaman ini juga membuahkan hasil yang sangat berharga bagi mereka. Paparnya, kami juga menyadari pentingnya berpikir kreatif, inovatif untuk menghasilkan ide-ide yang orisinil dan dapat membedakan diri dari peserta lainnya. Selain itu, kesempatan untuk memperluas relasi dengan mahasiswa dari perguruan tinggi lain, Feliza turut berharap inovasi yang ia angkat dengan tim dapat memberi manfaat bagi ilmu kesehatan. Kami berharap poster kami dapat menginspirasi lebih banyak orang untuk memanfaatkan kekayaan alam Indonesia demi kesehatan yang lebih baik, pungkasnya. Berita yang kedua, Semburan air setinggi puluhan meter menggegerkan warga di Jawa Timur. ya pemirsa, warga Sampang, Jawa Timur dihebohkan dengan adanya semburan air yang setinggi belasan meter dari dalam tanah. Semburan air terus keluar dari lubang sumur bor di Desa Pandan, Omben, Sampang, Jawa Timur yang telah digarap warga. Sementara itu, sekitarnya, para warga berkerumun menyaksikan air tersebut. Dari rekaman juga terlihat tingginya semburan air telah melampaui tinggi rumah warga. Insiden ini berawal dari salah satu warga setempat yang ingin mengebor sumur tersebut. Karena di desa tersebut sangatlah susah mencari air. Yang terjadi di depan halaman rumahnya yang dikerjakan selama 38 hari karena desa tersebut sangatlah susah mencari air. Yang terjadi di depan halaman rumahnya yang dikerjakan selama 38 hari. Dan di kedalaman 90 meter sumber air baru ditemukan. Namun saat peralatan pengeboran ditarik lubang, sumur pun langsung menyembur air yang keruh disertai bau belerang. Kejadian ini telah dilaporkan pada pihak terkait dan ditindaklanjuti dengan pengembalian sampel air oleh BPBD serta SDA Provinsi Jawa Timur untuk melakukan uji lab agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada warga sekitar pengungsi dari Sampang, Jawa Timur. Berita yang ketiga, Polisi bekuk 2 pencuri sepeda motor di Jakarta Utara. Jakarta, Kepolisian Sektor Penjaringan Polres Metro Jakarta Utara membekuk 2 pria berinisial AS dan SA, terduga pencuri sepeda motor di Rusun Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Warga sekitar mengatakan, petugas menemukan sejumlah barang bukti saat melakukan penangkapan terhadap kedua pelaku, mulai dari 12 mata kunci, 5 sebuah kunci motor, 2 buah magnet, dan 1 unit kunci T dan 1 unit kunci Y, dan juga kunci pas yang digunakan untuk mencuri sepeda motor. Kemudian ada 2 plat nomor kendaraan, 1 unit telepon seluler, 2 dompet, dan 2 unit sepeda motor, dan sebuah tas hitam. Saat ini kedua pelaku dan barang bukti dibawa ke Mapolsek Penjaringan untuk dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut, katanya. Petugas langsung datang ke lokasi dan mengamankan kedua pelaku karena kedapatan warga saat hendak mencuri sepeda motor. Petugas juga memeriksa kamera pemantau di rusun tersebut dan dari keterangan saksi yang berada di ruang pemantau melihat kedua pelaku ini sedang mendorong motor untuk dibawa keluar. Berita yang keempat, pabrik Popo di Krian Sidoarjo terbakar, terdengar suara ledakan. Sidoarjo, PT Javas Langgeng, pabrik yang memproduksi popok di Jalan Raya Sidoarjo, kilometer 25, Desa Sidoarjo, Kecamatan Krian, terbakar. Sebanyak 15 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan kobaran api. Informasi yang dihimpun di lokasi kejadian itu terjadi pada Minggu 15 September 2024 sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari pantauan detik Jatim di lokasi hingga berita ini diturunkan, api masih membakar bagian di belakang pabrik.
puluhan petugas damkar dari Pemkab Sidoarjo dibantau damkar dari Surabaya terus berjilbab memadamkan api. Pada saat proses pemadaman, ada beberapa suara ledakan yang diduga dari drum berisi thinner. Pada saat kejadian, menurut Saifuddin, tidak ada pekerjaan yang melakukan aktivitas karena setiap hari Minggu pekerja diliburkan. Pabrik ini di setiap memproduksi popok dan tas kain. Pada saat kejadian tidak ada pekerja yang melakukan aktivitas pekerjaan, jelas Saifuddin. Sementara itu, Komandan Peleton dari Pos Damkar Bardurahman Ilham Wahyudi mengatakan, semua unit Pos Damkar dikerahkan untuk proses pemadaman pabrik PT Javas Langgeng yang memproduksi popok tersebut. Ada sekitar 15 unit damkar mobil dikerahkan untuk memadamkan kobaran api di pabrik ini, kata Ilham. Ilham menambahkan, hingga saat ini kobaran api belum berhasil dipadamkan. Beberapa unit mobil damkar dari Surabaya juga dikerahkan ke lokasi untuk membantu proses pemadaman api, namun belum juga padam. Meski dibantu beberapa unit mobil damkar dari Mojokerto dan Surabaya, api belum bisa dipadamkan, tandas Ilham. Berita yang kelima, 2 atlet pencaksilat putri Bangkalan sumbang perunggu. Bangkalan Radar Madura, Wijayati Ratuningrat dan Nurul Komadiah turut menyumbangkan medali untuk Provinsi Jawa Timur di PON. 2 atlet pencaksilat itu berhasil meraih medali perunggu. Sekretaris KONI Bangkalan, Tajul Anwar, bersyukur setelah mendapat informasi keduanya memperoleh medali perunggu. Sebab mereka bisa berkontribusi dalam perolehan Jawa Timur di ajang multivalent seperti di PON. Dia berharap 16 atlet kebanggaan masyarakat Kota Zikir dan Sholawat yang berlaga di PON bisa berprestasi dan membawa pulang medali. Sekian dari informasi hari ini. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.